Judulnya Indonesia dan Lahirnya Angkatan Puisi. Angkatan Sastra setiap ditubuhkan selalu memancing kontroversi, perdebatan, dan pembicaraan yang panas. Ini terjadi pada saat Habib Yasin mengumumkan Angkatan 45, Angkatan 66, kemudian Abdul Habib BM ketika mengumumkan Angkatan 70, Haji Angkatan terbaru, maupun ketika Kodi Rayu Ramban menumbuhkan Angkatan 2000. Tapi sejauh menyangkut angkatan, kelihatannya di Indonesia yang paling sukses adalah Habib Yasin. Baik Angkatan 45 maupun Angkatan 66 yang ditubuhkan Habib Yasin yang bertahan dan diingat orang sampai sekarang. Sementara Angkatan baru Haji Rosidi, Angkatan 10-an Abdul Hadi maupun Angkatan 2000 Kodi Rayu Ramban kurang terdengar semuanya. Padahal kalau kita lihat, baik karya sastra pada Angkatan 50 yang disebutkan Haji Rosidi itu jumlahnya luar biasa dan mutunya juga luar biasa. Demikian juga dengan Angkatan 70 yang dicanangkan Abdul Hadi, Nisbah Wijaya, Muhammad, Sukardi Balimbari, Abdul Hadi sendiri dan sebagainya. Tapi setelah diumumkan hilang kata. Nah, kalau kita lihat penyebab kenapa angkatan-angkatan itu tidak stabil, karena baik Haji Rosidi, Abdul Hadi maupun Kodi Rayu Ramban tidak merumuskannya secara adekuat sebagaimana yang dilakukan oleh Habib Yasin. Dan kedua alasannya adalah semua angkatan itu juga tidak disertai dengan buku antologi yang membuktikan bahwa angkatan itu betul-betul ada. Hanya Kodi Rayu Ramban yang ketika mengumumkan Angkatan 2000 disertai dengan antologi. Tapi rumusannya tidak begitu kuat. Karena kalau kita lihat misalnya Angkatan 2000 itu karya Afrizal Malna yang kontemporer sangat banyak pembaruan dimasukkan bersama misalnya karya Ahmadul. Kalau kita lihat karya Ahmadul kan estetikanya masih seperti estetika penjaga baru bahkan. Jadi karya saya dimasukkan bersama dia ini jauh sekali, jadi jarak itu kualitas sebabnya Kodi Rayu Ramban Angkatan 2000 tidak pernah kuat karena estetika yang berbagai-bagai ada di satu tempat. Bagaimana sebuah angkatan memiliki 4-5 estetika yang berbeda, itu mustahil. Kemudian mungkin akan lain kalau bahkan kalau angkatan itu diberi judul Angkatan Reformasi, yang dipilih adalah semua sastrawan yang mengacu di situ mungkin akan berhasil. Nah, jadi sejauh ini hanya Habib Yasin yang berhasil mengumumkan angkatan. Nah, kembali pada Habib Yasin, dia mengatakan bahwa setiap 15 tahun atau 20 tahun, 25 tahun pasti lahir sebuah generasi baru atau angkatan baru. Itu dalam sastra Indonesia maupun dalam sastra dunia. Nah, pertanyaannya kan 15 tahun atau 25 tahun setelah Angkatan 2000 Kodi Rayu Ramban ada apa dalam sastra Indonesia? Kalau kita lihat ada apa? Yaitu terbitnya Atas Nama Cinta dari Indonesia. Itu sebuah buku aneh, disebut puisi, bukan puisi karena ada catatan kaki dan sebagainya. Disebut esai, bukan esai karena berlari-lari, berrima dan bermetrum. Disebut penelitian disebut puisi, ada catatan kaki. Disebut esai, berrima.
Dia penuh catatan kaki tapi bukan kajian ilmiah. Nah, benda aneh itu diberi nama oleh pengarangnya puisi esai. Sejak itu lahir berbagai buku puisi esai, antaranya Manusia Gerobak, Sani Kamu Tidak Perawan, kemudian Kutunggu Kamu di Cisadane dan sebagainya. Itu karya-karya awal yang terbit saat itu. Kemudian Jurnal Saja mengadakan 2 lomba menulis puisi esai dan melahirkan puisi esai yang kualitasnya sangat meyakinkan. Yang pertama pemenangnya adalah Ferry Sandi. Dia menulis tentang Sengkon Karta. Kemudian kedua Saiful Rahman, dia bicara tentang mafia pajak, dan Venesia tentang masa silam. Kemudian di lomba kedua pemenangnya adalah Burhan Sidik tentang konspirasi suci. Kemudian ada Situmorang dan Isbedi Setiawan. Kalau kita lihat dari 2 lomba itu, pemenang-pemenangnya kebanyakan para debutan, yakni orang-orang yang sebelumnya tidak dikenal sebagai penyanyi. Dalam lomba pertama yang dikenal sebagai penyanyi adalah Venesia, pemenang pertama, dan pemenang ketiga bukan. Juga dalam lomba yang kedua itu orang baru sama sekali, bukan Sidik, Isbedi terkenal, dan Situmorang juga baru dikenal. Jadi sejak awal ternyata moto puisi esai yang bukan penyanyi boleh ambil bagian sudah dibuktikan dengan 2 lomba itu. Karena di Indonesia dikenal satu moto yang sangat terkenal oleh Hairil Anwar, yang bukan penyair tidak ambil bagian. Puisi esai membuat antitesis, yaitu yang bukan penyair boleh ambil bagian. Kelihatannya 2 moto itu bertolak belakang. Saya melihatnya tidak bertolak belakang. Yang dimaksud dengan Hairil yang bukan penyair tidak ambil bagian, saya kira saya setuju dengan Hairil. Untuk kesakitan eksistensial, yang punya bukan penyair sebaiknya tulisan yang bagian, itu tulisan penyair. Tapi untuk puisi esai ini bukan kesakitan eksistensial, tapi kesakitan sosial. Dan untuk kesakitan sosial, sebaiknya penyair bukan penyair harus ambil bagian dong. Kalau ada ketidakadilan, penyair tidak penyair harus ambil bagian. Jadi 2 moto yang nampaknya berseberangan itu di mata saya adalah mata kiri dan mata kanan. Nah, dari situ lahirlah dengan moto itu. Ketika pertama lomba itu diajukan dan pemenangnya mendapat hadiah dan disebutkan usianya itu apa, si pembawa acara, dia seorang perempuan, dia punya pekerjaan sehari-hari adalah make up mayat. Dan tanpa sengaja tiba-tiba terlepas, oh kalau begitu saya bisa menulis puisi esai dong. Itu memang puisi esai itu membuka perspektif semacam itu, bahwa semua pengalaman yang berbeda-beda itu bisa ditulis oleh yang bukan penyanyi. Nah, dari situ, dari awal buku itu puluhan buku sudah terbit. Fatimah Mama menggalang para sastrawan yang lumayan dikenal, menerbitkan sejumlah buku puisi esai. Sempat terjadi kontroversi yang berdarah-darah. Dan sekarang terakhir itu tahun 19 lahir Gerakan Besar Puisi Esai. Jadi sekitar 15 sampai 25 tahun itu isinya puisi esai aja. Dan itu menunjukkan, saya kira kehebohan yang ditimbulkan oleh puisi esai itu lebih besar dibandingkan semua perdebatan tentang angkatan
yang ada di Indonesia digabung jadi satu. Nah pertanyaannya, gerakan yang melahirkan angkatan PCSI itu alamiah atau by design? Saya harus katakan bahwa itu by design. Nah tapi bolehkah gerakan sebuah angkatan lahir by design? Pertanyaan itu tidak patut diajukan, tapi seandainya dia diajukan, saya akan jawab boleh. Tapi bagi mereka yang suka dengan yang alamiah, maka ada jawabannya. Jawabannya adalah sabar. Berkembangnya PCSI di Sabah berjalan sepenuhnya alamiah. Jadi dia tidak ikut campur dalam mendesain perkembangan PCSI di Sabah. Di Indonesia iya, tapi di Sabah tidak. Jadi peristiwa menyebarnya PCSI di Sabah itu berjalan dengan alamiah. Jadi lahirnya PCSI, gerakan itu by design dan alamiah berjalan beriringan. Dan teman-teman di Sabah, Dato' Jasni bersama kawan-kawannya tidak kurang semuanya bergerak bersama melahirkan gerakan PCSI secara. Nah, saya akan ciri-ciri angkatan PCSI. Momen kelahirannya, lahirnya PCSI, biasanya angkatan lahir ada satu peristiwa besar dalam sejarah. Nah ini lahir ketika zaman reformasi. Jadi ada cukup peristiwa besar yang menjadi pegang. Saya minta waktu sedikit karena ini menyangkut PCSI. Kalau festival PCSI, angkatan PCSI dibatasi waktunya, kayaknya akan mengerikan. Satu momen kelahirannya yaitu angkatan reformasi. Kedua, sangria yang bentuknya. Bentuk PCSI itu cukup baku, relatif baku. Seperti peraturan permainan sepak bola, cukup baku. Tapi semua pemain boleh bermain dengan bebas. Nah sejauh ini semua penyair yang menulis PCSI bentuknya apa? Gaya isinya bermacam-macam, tapi punya bentuk yang baku. Tema dan urusannya sekitar sosial, khususnya diskriminasi, memberi suara pada yang tertumbang. Kemudian ada unsur yang belum tentu ada dalam puisi non-esai, yaitu narratologi dan struktur dramatik. Pada puisi liris tidak ada struktur dramatik dan tidak ada narratologi, tidak ada penambahan, tidak ada cerita, sudut pandang dan sebagainya. Kemudian catatan kaki dan acuan. Adanya catatan kaki sebagai acuan bagi peristiwa sekaligus bisa difungsikan sebagai kontrapol. Banyak penyair yang menulis PCSI dibebani dengan catatan kaki. Sebetulnya catatan kaki itu sebuah cara yang menarik untuk bikin kontrapol terhadap tema utama. Kemudian perspektif dan paradigma, yaitu ini tidak ada, jadi saya singkat aja. Sebetulnya perspektifnya ini bisa dilihat dalam perspektif sejarah yang dikemukakan oleh Heidenreich. Tujuh pembukaan kepengarang. Sekali lagi, yang bukan pengarang, yang bukan penyair bisa membagian. Tanpa PCSI tidak bisa dibayangkan teman saya Jamil Nofri seumur hidupnya akan menulis puisi. Itu mustahil. Dengan PCSI, ya bisa menulis puisi. Bapak-bapak dan ibu semua bisa menulis puisi. Begitu. Dengan ini semua, itu ada hurufnya putih ya. Dengan semua hujah itu saya berani mengatakan tanpa keraguan dapat dikemukakan bahwa telah lahir angkatan baru, yaitu angkatan PCSI, dan diproklamasikan di Kinabalu, Sabah sebagai ibu kota PCSI. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agus Saudara atas pemerintahan atas kerja beliau sebentar tadi. Kertas-kertas terus akan dibentangkan oleh seseorang yang mula-mula tampil di KK atau tepatnya di Sepanggar ini, tentang perempuan saudara-saudari di rumah Pusat Sodabari pada 31 Februari pada malam hari 3 atas. Ya, beliau merupakan salah seorang guru inti bahasa Indonesia tingkat SMA. Kalau di sini itu 345 sekolah menengah atas itu di Kemendikbudristek. Jadi tahun 2019 hingga tahun 2021
Satu, beliau menulis novel cerpen puisi dan juga esai. Semalam ada satu artikel di Nongkrong. Beliau merupakan juara 3 lomba kritik sastra puisi saya 2019 dan masuk ke dalam nominasi BAI Bahagia Sastra Nongkrong tahun 2020 dan nominasi Perpecahan BAI Bahagia Sekalian Award tahun 2020 dan saat ini sudah merupakan guru di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, bahasa Indonesia, kuliah bahasa Indonesia. Dengan tajuk melihat hubungan sastra di Indonesia menuju CC, maka saya dengan berbesar hati mempersilakan yang terhormat Bapak Dr. Panji Pratama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Pak Agus memulai pantun demikian. Dari Sabah ke Kalimantan, naik kereta sambil bernyanyi. Salam santun saya ucapkan untuk hadirin yang baik hati. Baik, hadirin, puan-puan yang hadir hari ini, senang sekali saya diberikan tajuk mengenai wahana sastra serantau berkaitan dengan diplomasi sastra Indonesia Malaysia, dalam hal ini Sabah Malaysia. Baik, sebelum cerita tuan-tuan, saya mengenal puisi saya itu kira tahun 2019. Waktu itu saya mengikuti lomba puisi esai, lomba kritik sastra DIGA yang jurinya ada di sini, Pak Agus Rayatadwa. Pengalaman itu yang membuat saya mengenal lebih dalam mengenai puisi saya. Pada waktu itu ada satu kalimat yang saya cantumkan dalam kritik saya, yaitu keyakinan dalam menerima apa adanya itu lahir dari ketabahan, kearifan dan kejujuran kita sebagai manusia. Nah, dari kata ini saya ingin menegaskan kembali di siang hari ini bahwa saya harus mengatakan perspektif jujur saya mengenai puisi saya. Ada 3 catatan yang saya tampilkan hari ini mengenai puisi esai dalam festival kesenian, kesastraan dan puisi esai di Sabah ini. Yang pertama adalah puisi esai sebagai inovasi sastra. Jadi saya pikir puisi esai sebagai inovasi yang menarik. Kombinasi antara puisi dan esai memungkinkan eksplorasi tema yang lebih luas dan mendalam. Nah, yang kedua, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Agus, popularitas dan kontroversi. Ini menarik karena puisi esai dibekali dengan kritik-kritik sastra yang justru semakin menguatkan dan membesarkan dogma puisi esai itu sendiri ya. Sehingga di kalangan akademisi, kritikus sastra ini cukup populer, baik di Sabah maupun di Indonesia. Dan yang ketiga, pengaruh sosial dan edukasi. Jadi yang menarik, bagaimana saya menganalisis puisi esai ini adalah, ini ada padu padan antara narasi dengan puisi yang membuat pada generasi muda tertarik pada puisi esai. Ini adalah perspektif jujur saya. Tapi yang menjadi catatan saya adalah fenomenanya. Jadi di sini bentuk barunya ini membuat reaksi dan perdebatan, tapi di lain sisi membuat sesuatu yang bisa digali lebih dalam sehingga menjadi wahana baru gitu ya.
Maka saya kaitkanlah ini dengan tajuk saya pada siang kali ini mengenai bagaimana puisi esai sebagai wahana sastra serantau. Bagaimana puisi esai dalam membina hubungan diplomasi sastra tadi. Jadi sebagai negara seutuh kita tahu bahwa akar budaya Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, begitu, Brunei ini mempunyai satu akar yang sama, gitu ya. Kemelayuan ini dalam konteks puisi esai dapat menjadi sesuatu yang bisa dilihat dari berbagai sisi pandang, tidak hanya satu sisi saja. Nah, maka saya memberikan catatan-catatan. Ini yang kami lakukan di SIPP. Kemarin ada kegiatan bengkel puisi esai. Ini saya catat sebagai salah satu pertukaran budaya dan sastra, di mana dalam kegiatan itu ada dua budaya sebagaimana diwakilkan oleh para pembentang atau narasumber yang memberikan materi kepada generasi muda. Workshop-workshop yang diadakan seperti ini menjadi cara baru, menjadi strategi dan teknik baru agar generasi muda mencintai sastra. Ya, kita terpisah dari kanonisasi sastra, tapi saya sebagai seorang guru bertanggung jawab untuk melembutkan hati anak didik saya melalui sastra. Yang kedua yang saya catat, puisi esai sebagai kolaborasi penulis. Menarik, dalam rentang 20 tahun ini, 2 dekade ini, ada banyak sekali penyair yang ikut andil dalam perkembangan puisi esai. Sebagaimana kita ketahui ada Dr. Jasmine Matlani, di Indonesia ada Isbedi Setiawan, kemudian ada yang mulia Pak Syuda Abadi juga. Ini menjadi bukti bahwa memang diplomasi sastra ini berhasil, begitu ya. Ini salah satu buku yang menjadi bukti bahwa diplomasi sastra ini sudah semakin terjalin dengan baik, gitu ya. Bahkan tema-tema yang diangkat itu relevan dengan hubungan kedua negara antara Malaysia dan Indonesia dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, ini yang juga menarik bagi saya sebagaimana saya sudut pandangnya selaku guru, adalah puisi esai ini sebagai media dan publikasi. Kenapa saya kira seperti itu? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini saya baca di majalah Dewan Sastra, begitu. Jadi perkembangan kebebasan pers ternyata membuat informasi semakin mudah untuk tersebar, begitu, dan semakin mudah untuk dianalisis dan dikritisasi. Puisi esai mendapatkan mendapatkan hambatan sekaligus mendapatkan bantuan dari proses ini, media dan publikasi. Justru semakin banyak kritikan, bukankah ini membuat puisi esai ini semakin besar? Nah, ini yang ingin saya tegaskan dari empat hal yang menjadi poin saya di siang hari ini. Dari 3 poin yang tadi, ya, ini sangat dekat dengan saya selaku seorang guru di SIPP, di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sekolah Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi ternyata puisi esai telah berhasil masuk ke dalam institusi pendidikan, yang mana di sana kita tahu bahwa peserta didik atau pelajar itu menjadi kenal dengan sastra itu melalui puisi esai. Hal seperti ini membuat harapan baru bagi generasi sastra selanjutnya untuk lebih menghargai genre-genre sastra, begitu. Ini salah satu contoh yang kami kerjakan kemarin, yang difasilitasi oleh DBP juga dan
komunitas puisi esai ASEAN. Kami telah melaksanakan kegiatan bengkel puisi ya, di mana peserta didik atau pelajar yang terpilih merupakan pelajar-pelajar yang memang berkompeten dalam bidang sastra gitu ya. Dan bangganya kami ternyata di DBP memfasilitasi kami untuk menerbitkan bukunya di bawah bendera DBP. Itu luar biasa sekali. Saya teringat dengan tulisannya Pak Agus ini. Beliau menukil kata Robert Waugh yang mengatakan bahwa suatu generasi dalam sejarah tidak dilahirkan, tapi dibuat. Nah inilah yang membuktikan bahwa memang untuk membuat angkatan baru seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Agus, ya kita harus membuat itu dan harus berani untuk dikritisasi. Terakhir, simpulan dari saya secara keseluruhan dari 4 hal yang saya paparkan: pertukaran budaya, kolaborasi penulis, dukungan institusi pendidikan dan media publikasi. Manfaat dari keempat hal ini saya pikir bisa menjadikan PCSI sebagai jembatan sastra yang tentunya memperkuat hubungan dan pemahaman serumpun antara Indonesia dan Malaysia. Karena saya sebagai pelaku sendiri, bagaimana Malaysia telah begitu luar biasa mengizinkan pelajar-pelajar Indonesia itu bersekolah di Sabah ini dan memperoleh hak-hak pendidikan di sekolah ini di Malaysia, negeri rantaunya. Dan ini luar biasa. Berarti hubungan Indonesia dan Malaysia memang sudah luar biasa terjalin. Dengan usia saya ini semakin dalam. Saya pikir itu paparan saya bisa saya paparkan di siang hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya bisa menyampaikan seperti itu ya. Sebagai penutup, sekali lagi saya sudah menulis pantun juga ya. Pergi sepekan ke pasar raya, waktu pulang membeli ini. Cukup sekian makalah saya, mohon maaf dan terima kasih. Wah, yang terhormat Dr. Fadil pertama yang sudah bertanda dan tadi dikasih pada alhamdulillah. Sama juga nanti akan saya tanyakan soal sebelum itu kita pergi kepada seorang lagi yang berada di sebelah kanan saya. Kita dengarkan kertas kerja yang seterusnya. Seorang cikgu seperti saya juga, tapi cukup senior dari segi pengalaman. Kalau saya kena beliau merupakan orang berdua di Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Kota Kinabalu. Sudah 30 tahun dalam pendidikan urusan Melayu ya. Sekolah pertama di mana dulu aja? SMK saya sendiri Bapak sekolah tahun ya. Dan kemudian telah ke sekolah-sekolah seperti akan menjadi fungsi dewan. Beruntung sebab pembicara kita ini seorang fungsi dewan bahasa. Ditauliakan tahun 2013. Yang bercakap ini baru fungsi muda tahun 2023. Okey. Beliau mengkaji bidang kualitatif dan juga bernama Sekam Puisi, salah satunya dalam antologi Tupus Mantap Gaya. Tahun berapa itu? Siapa tahu? Oh, yang Tupus Mantap Gaya. Setiap tahun punya antologi puisi. Kalau mau tahu menariknya apa Mantap Gaya buat antologi puisi, silakan tanya sendiri pada orang yang akan membicarakan sebentar lagi. Jadi dengan tajuk Guru Bahasa Melayu dan Sastra serta lisensi di sekolah, saya persilakan yang berusaha Dr. Rafida Drabili. Dipersilakan. Terima kasih kepada Dr. Sudarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.
dalam Sabang Madijaya dan kami IPB dalam Hidayah dari Indo dan Eropah. Sebelum saya membentangkan kertas, sebenarnya pembentangan saya ini lebih kepada ada sedikit kajian yang saya laksanakan terbagi kepada dua bahagian. Satu, saya akan terangkan tentang apakah yang dilaksanakan oleh guru kami panggil siswa guru untuk memartabatkan sastra dalam pengajaran pembelajaran. Dan yang bahagian kedua, saya sempat meminta beberapa orang guru yang telah mengajar di sekolah untuk menggunakan satu puisi esei dalam pengajaran pembelajaran. Jadi ada refleksi dan ada komen lah daripada guru-guru berkenaan. Yang pertama sekali untuk sastra, sebenarnya sastra dalam bahasa Melayu, kalau sekolah rendah, dia ada perbezaan sekolah menengah dengan sekolah rendah. Kalau sekolah rendah, tidak ada khusus tentang penggunaan sastra dalam pengajaran. Tapi dalam ISKP, iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentafsiran untuk bahasa Melayu, kita ada yang dinamakan sebagai seni bahasa. Kalau saya katakan seni bahasa, di sanalah adanya unsur puisi, puisi dengan prosa tradisional ataupun yang moden. Dan guru-guru digalakkan untuk mengaplikasikan ide timur dan seni bahasa dalam pengajaran pembelajaran. Dan untuk seni bahasa ini seperti yang katakan tadi, guru-guru ini akan mendiplomasikan, mendidik anak murid untuk mendiplomasikan saja. Dan kalau sekolah menengah, bila saya mengajar sekolah menengah itu, kami juga melakukan pelajar untuk menghasilkan puisi. Puisi esei di sekolah, sekolah dan sekolah menengah, sekolah rendah masih belum disebarkan secara luas. Tapi alhamdulillah pada tahun lepas Badan Bahasa dan DPP membawa memperkenalkan puisi esei ini ke IPG Kampus Gaya. Jadi perbezaan antara apa yang dibentangkan oleh dua pegiat seni dengan yang saya bentangkan ini, saya lebih memainkan peranan untuk bagaimana kami boleh meningkatkan ataupun menonjolkan puisi-puisi, terutama puisi esei dalam pendidikan. Untuk bahagian pertama, saya ingin memperkenalkan beberapa inovasi yang dihasilkan oleh pelajar siswa guru kami untuk memperkenalkan sastra dalam pendidikan. Yang pertama ialah yang dinamakan sebagai segera. Ini adalah pelajar yang pada tahun ini dia akan mula bertugas di sekolah. Segera ini maksudnya semantik grafik rangsangan. Mungkin puisi digunakan di sini bukan puisi esei, tapi manalah tahu masa akan datang. Kita boleh ubah puisi yang diperkenalkan kepada murid itu puisi esei yang seperti yang diterangkan sebelum ini, yang panjang dan mempunyai dialog serta nota kaki. Dan dalam segera ini ialah sebenarnya untuk menyambut dasar pendidikan digital untuk guru-guru di sekolah. Puisi ini inovasi ini dilakukan oleh pelajar Muhammad Azwan bin Redi, pelajar akhir tahun akhir. Dilakukan di satu kajian juga sebenarnya untuk dihasilkan untuk 5 orang murid tahun 5 eksistensi sekolah Cina. Sebab isu yang mereka kekenalkan ialah murid-murid yang berbahasa Cina ni, kalau dari segi puisi mereka kurang faham, sukar untuk faham. Dan bila perkenalkan segera itu, murid ini boleh memberi makna saja ataupun puisi itu dengan jelas, dan malah boleh membela ayat bahasa berdasarkan kepada puisi. Jadi impak daripada kajian ini ialah guru ataupun siswa guru itu dia lebih grade dalam pengajaran pembelajaran. Aplikasi yang kedua, inovasi yang kedua oleh siswa guru pelajar kami ini ialah dinamakan sebagai teknik wakil. Wakil ini ialah dia mengajar menggunakan puisi untuk mengajar kemahiran membaca, meningkatkan kemahiran membaca menggunakan cerpen. Untuk tahun sekolah untuk tahun 6 sekolah Cina juga berbahasaan bahasa Cina. Pelajar itu belajar Cina tapi option bahasa Melayu, bukan bahasa Melayu. Jadi bila digunakan cerpen dan menggunakan teknik ini, waktu ini ialah watak,
ada cerita, ada dialog dan sebagainya. Dan hasil daripada aktiviti ini, murid yang diajar oleh guru ini dia boleh lebih kemahiran membaca itu meningkat dan boleh menulis rumusan berdasarkan kepada cara yang dibaca. Okey, inovasi yang ketiga ialah aplikasi piramid pantun. Ini juga dihasilkan oleh guru tahun akhir masa di sekolah. Ini digital, bagaimana yang kita lakukan yang digunakan ialah dengan menggunakan piramid ini, okey, murid boleh menghasilkan pantun pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Jadi untuk ini ada 3 inovasi yang saya rasa yang se-14 yang saya terangkan pada ini. Kita masuk kepada bahagian yang kedua, saya rasa ini penting dengan izin Datuk, sebab saya gunakan puisi Datuk yang diberi oleh Cik Aloy. Jika cinta itu telah datang, Datuk yang sempatkan ini. Apa yang saya buat adalah saya menghubungi guru-guru saya yang telah bertugas di sekolah. Saya beri puisi ini, arahan saya ialah gunakan dalam pengajaran pembelajaran bahasa Melayu. Sekolah rendah. Okay. Sekolah rendah. Ada yang cuba tahun 4, ada yang tahun 5. Okay. Dan kesimpulan yang saya lihat, saya akan menunjukkan satu-satu refleksi guru dan bagaimana dia menggunakan bahan ini dalam pengajaran pembelajaran PCSA. Inilah peranan kami sebagai pendidik. Inilah yang akan kami pelajar kami boleh bantu dalam mengetengahkan isi-isi dan esei dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini saja ini panjang. Bila pelajar saya, guru itu dia dapatkan saja ini panjang. Kita panjang tetapi boleh digunakan. Jadi macam satu cabaran lah kepada mereka. Hasilnya ini. Pertama sekali, guru yang pertama dia gunakan saya ataupun puisi dari saya tadi itu untuk mengajar kemahiran bahasa kata kerja. Satu kelebihan puisi esei yang kami nampak setelah berbincang, puisi ini ditulis dalam bentuk panjang dan macam satu ayat. Kalau puisi biasa, kata kerja, unsur kata bahasa kata kerja suka. Mungkin kata adjektif boleh satu-satu, tapi bila masuk kata kerja, dia ada 2. Sebab esei untuk mengajar tahun ini, tahun 4 ini menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja transitif. Ini perlu kurang-kurangnya ada 2 perkataan. Jadi kalau puisi biasa, tidak pendek, agak sukar sedikitlah. Sejak itu kami berpendapat ini kelebihan puisi esei. Kalau kita mau mengajar unsur kata bahasa, okay? Dan paling mudah sebab ayat tidak panjang. Ini murid tahun ini sekolah rendah. Maka dia terus boleh lihat. Murid dikatakan terus boleh lihat ini kata kerja transitif. So dalam saja itu tadi saya membaca banyak kata kerja transitif dan transitif. Dan murid mudah untuk kenal pasti ya. Dan pada akhirnya dia minta pelajaran untuk dimasukkan puisi. Puisi panjang, maka dalam satu masa cikgu itu telah berjaya mendorong 3 orang murid membaca puisi keseluruhan puisi. Okey, ini adalah proses pengajaran pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan Datuk dan PCSA. Kalau kita lihat ini dibuat secara berkumpulan sebab dia panjang dan pelajar berjaya menyelesaikan pengajaran pembelajaran pada hari itu. Okey, guru yang kedua